Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, khususnya jamaah masjid lan ugi warga desa Kandang Semangkon, Kecamatan Paciran, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, pada sore ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah dalam rangka meningkatkan diri, meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita tentang agama Islam. Dan pada kesempatan ini saya hadir untuk yang kedua pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan majelis ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semuanya, sehingga akan meneguhkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan-pengetahuan agama yang senantiasa kita tingkatkan dan kita kembangkan. Kita ingat sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan orang itu memahami agamanya. Karena itu kita balik, kalau kita ingin menjadi orang baik, maka kita harus berusaha untuk meningkatkan pemahaman kita tentang agama kita. Hadis tadi menyatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu menjadi baik, maka Allah menjadikan orang tersebut memahami dan mengerti agamanya. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Allah, yaitu agama Islam, kepada umatnya, termasuk kepada kita sekalian yang berada di tempat ini dan di zaman ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang satu topik yang sangat penting dalam kehidupan keagamaan kita, terutama dalam kehidupan ibadah kita, dalam amalan-amalan ibadah kita, yaitu tentang sholat. Kita tahu bahwa seorang muslim, salah satu bukti nyata bahwa dia muslim selain mengucap 2 kalimat syahadat, dia haruslah menjalankan sholat 5 waktu setidaknya dalam 1 hari semalam. Karena begitu pentingnya ibadah sholat ini, sehingga pada kesempatan ini saya menjadikannya sebagai topik pembahasan, dan nanti akan kita urai bagaimana pentingnya posisi sholat ini di dalam agama kita, dalam kehidupan keagamaan seorang yang menyebut dirinya sebagai muslim. Kita tahu bahwa agama Islam itu dibangun di atas 5 pilar, 5 rukun. Bunyal Islamu ala khamsin.
Islam itu dibangun di atas 5 perkara, 5 rukun, 5 tiang. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, pilar yang pertama yaitu pengakuan dan persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dilengkapi dengan persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Pilar pertama ini kita sebut sebagai 2 kalimat syahadat. Yang pertama adalah syahadatut tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua adalah syahadatul rasul, yaitu persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini 2 syahadat ini tidak boleh dipisah, tidak boleh diambil salah satu. Ibaratnya itu adalah sepasang dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang percaya kepada Allah maka dia harus mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Siapa yang percaya kepada Muhammad dia juga harus mempercayai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, rukun yang pertama. Yang kedua adalah wa iqamus shalah. Jadi 5 rukun Islam tadi, bunyal Islam ala khamsin tadi, yang kedua adalah wa iqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Dan yang seperti kita ketahui, sholat yang wajib atas setiap muslim itu setidaknya adalah 5 sholat dalam sehari semalam, yaitu sholatus subhi, sholat subuh, kemudian pada siang hari yaitu sholatul zuhri, kemudian pada sore hari sholatul asr, kemudian pada saat maghrib yaitu sholatul maghrib, dan setelahnya adalah salat isya. Ini adalah 5 salat yang tidak boleh ditinggal oleh seorang muslim, kecuali oleh orang-orang yang berhalangan. Itu biasanya ibu-ibu yang berhalangan. Tapi kalau bapak-bapak tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Nah, itu yang rukun yang kedua. Terus yang ketiga adalah wa itaiz zakat, dan mengeluarkan zakat. Zakat adalah sebagian dari harta kita yang harus kita sedekahkan, yang harus kita keluarkan kepada orang-orang yang sudah ditetapkan di dalam agama, yang disebut dengan al-asnafus tsamaniyah, 8 kelompok orang yang berhak untuk menerima zakat. Kapan kita wajib mengeluarkan zakat? Yaitu ketika kita sudah memiliki harta benda yang sudah mencapai nisabnya, yang sudah mencapai batas minimumnya. Pembahasan khusus tentang zakat mungkin akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah hajjul baiti, yaitu haji ke rumah Allah. Rumah Allah adalah Baitullah di Makkah Al-Mukarramah, yaitu ibadah haji, mengunjungi tanah suci untuk melaksanakan manasik haji yang biasanya dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Dan yang terakhir adalah dalam hadis disebutkan adalah wa shaumi Ramadan. Seorang muslim harus menjalankan puasa di bulan Ramadan. Inilah 5 hal, 5 pilar di dalam beragama Islam yang harus dijalankan oleh seorang muslim, yaitu 2 kalimat syahadat, menjalankan sholat, yang ketiga adalah mengeluarkan zakat, yang keempat adalah melaksanakan haji, dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi di antara 5 ini ada hal-hal yang memang membutuhkan persyaratan tertentu, kondisi tertentu, yaitu adalah az-zakat dan al-hajju. Kalau zakat dan haji itu hanya wajib bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan 2 ibadah itu. Bagi yang tidak memenuhi kriteria untuk melaksanakan zakat, secara otomatis tidak diwajibkan bagi dia untuk zakat. Begitu juga haji, belum wajib bagi orang yang belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi seperti syahadat wajib, melaksanakan sholat harus, berpuasa Ramadan, insya Allah semuanya bisa. Ini harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Nah, itulah posisi sholat di dalam agama kita. Setiap orang yang mengakui sebagai muslim, dia harus menjalankan sholat. Sholat itu sesungguhnya apa artinya? Sholat itu secara bahasa artinya adalah ad-doa, doa. Jadi sholat itu secara bahasa maknanya adalah doa. Doa itu artinya adalah kita memohon kepada Allah.
Saat memohon kepada Allah itu ada pengakuan bahwa kita adalah hamba yang kecil, kita adalah seorang hamba yang lemah, dan kita memuja, mengagungkan, memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka itulah ruh yang juga harus ada di dalam sholat. Sholat bukan sekedar melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu, tidak. Tapi sholat itu intinya adalah semangat untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan bahwa kita ini lemah, pengakuan bahwa kita ini kecil, dan Allah lah yang Maha Besar, Allah lah tempat kita bergantung, Allah lah yang seharus kita puja, dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan seluruh bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, intinya adalah itu. Sehingga sholat itu secara bahasa artinya doa, karena memang hakikat inti daripada sholat itu adalah kita memohon kepada Allah. Ketika kita mohon, mesti ada pengakuan bahwa kita ini lemah, kita ini kecil, kita membutuhkan kepada zat Allah yang memang kita mohon pertolongan dan kita puja tadi. Itu secara bahasa. Dan begitu pentingnya sholat ini di dalam agama Islam, sehingga di dalam hadis dikatakan ini adalah sebagai tiang dari agama Islam. Ketika kita mengaku sebagai muslim, kalau sholat itu tidak kita jalankan, maka agama kita akan menjadi runtuh. Kita mungkin bersyahadat, tetapi ketika tidak menjalankan sholat, maka agama kita, Islam kita itu menjadi runtuh. Islam yang ada pada diri kita itu akan, keislaman kita itu menjadi runtuh ketika kita tidak menjalankan Islam. Sehingga dikatakan sebagai as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang dari agama kita, tiang dari keislaman kita. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Artinya apa? Rasulullah bersabda bahwa pangkal dari segala urusan itu adalah Islam. Pangkal dari segala urusan itu adalah Islam. Ketika kita berislam, itu berarti kita sudah berada pada pijakan yang benar. Kita sudah berada pada posisi yang benar ketika kita berislam. Ketika kita masuk di dalam agama Allah, yaitu Islam, maka itu kita sudah berada pada landasan dan posisi yang benar, dan itu adalah landasan yang paling utama. Disebutkan sebagai apa? Ra'sul amri. Ra'sul itu adalah pokok, pangkal dari segala urusan. Karena itu agama berislam itu menjadi pembeda antara orang yang sudah berislam dan tidak berislam. Ketika kita sudah masuk di dalam Islam, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita belum berislam, belum masuk dalam agama Allah, itu berarti kita belum akan mendapatkan rahmat Allah. Maka inilah pintu masuk kita. Pintu masuk kita untuk mendapatkan kebaikan Allah, rahmat Allah, termasuk nanti mungkin mendapatkan surga Allah adalah al-Islam. Al-Islam juga dalam arti al-iman. Kita menjadi muslim, kita menjadi muslim atau mukmin. Karena itu di dalam salah satu ayat Al-Quran, pada sebuah ayat yang juga sering dibaca oleh seorang khatib, baik di mimbar Jumat atau di dalam sholat Id atau di khutbah-khutbah yang lain, seperti ayat yang saya sebut tadi, apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terakhir itu ya. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali sebagai seorang muslim. Ini adalah sebuah wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya untuk menjadikan Islam sebagai agama kita, pegangan hidup kita. Dan saat ketika kita meninggal nanti, jangan sampai Islam itu hilang dari diri kita. Mungkin kita sekarang mengakui sebagai muslim, tapi hendaknya Islam itu dipegang teguh sampai akhir hayat kita, sehingga kita bisa mengakhiri kehidupan ini atau memasuki ke alam akhirat nanti dalam kondisi apa? Husnul
khatimah wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati atau meninggal kecuali sebagai muslim. Ini adalah wasiat Allah, dan ini yang harus kita perhatikan. Karena apa? Islam itulah yang menjadikan kita, hidup kita ini bernilai. Ada sebuah ayat yang lain, orang berbuat baik tampaknya, wujudnya memang baik, tetapi kebaikan seseorang itu menjadi berbeda ketika kebaikan itu didasarkan kepada landasan iman dan Islam, dan kebaikan yang tidak dilandaskan kepada iman dan Islam. Nuwun sewu, barangkali orang-orang yang bukan muslim secara lahiriah ada yang berbuat baik, secara sosial baik, berderma, bersedekah, membantu dan sebagainya, itu penampakannya adalah baik. Tetapi dalam perspektif Islam, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang belum muslim itu menjadi tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Hanya kelihatannya baik, tapi dia kehilangan ruh, kehilangan esensi kebaikannya itu, dan mungkin akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya itulah yang kita pahami dari sebuah ayat. Wallahu ta'ala, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a. Dan orang-orang kafir itu, orang-orang kafir maksudnya adalah orang-orang yang belum berislam, itu a'maluhum kasarab, amal-amal perbuatan mereka adalah ibarat fata morgana. Apa itu fata morgana? Fata morgana itu adalah biasanya kalau kita berada di tengah padang pasir, atau kita memandang sebuah jalan aspal di tengah terik matahari, itu di kejauhan nampak seperti ada air. Di kejauhan itu nampak seperti ada air, tetapi hakikatnya tidak ada air di sana. Itulah namanya fata morgana. Kelihatannya seperti air, tapi pada hakikatnya tidak ada apa-apanya. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang amal perbuatan orang-orang yang non-muslim, orang-orang yang belum Islam. Kelihatannya baik, kelihatannya tampak sebagai amal soleh, tetapi karena belum didasari kepada iman dan Islam, akhirnya seperti fata morgana. Artinya amal perbuatan itu menjadi sia-sia karena tidak diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan poin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya yang pertama tadi, yaitu Islam kita itu tadi. Maka Islam harus senantiasa kita pegang. Terus di dalam hadis tadi, wa amuduhu wa amudul amri as-shalah. Dan kalau tadi pangkal pokok dari segala urusan itu adalah agama kita yang kita miliki, yaitu Islam kita itu, terus tiangnya itu adalah sholat. Ibarat agama tadi adalah sebuah bangunan, maka bangunan itu harus dibangun di atas pilar-pilar. Kalau tadi Islam itu adalah asasnya, dasarnya, fondasinya, maka fondasi saja tidak cukup. Sebagai sebuah bangunan, agama itu haruslah ada, Islam itu harus dibangun di atas pilarnya. Dan tadi ada 5 pilar. Pilar yang paling utama wa amuduhu as-shalah, pilar yang paling pokok yaitu sholat. Sehingga ya dulu ada semacam perkataan, tapi ini ketika dicek sebetulnya bukan hadis secara lafaz, tapi secara makna betul ya. As-shalatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ini secara makna betul bahwa sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agamanya, agama Islam. Waman tarokaha, dan barang siapa yang meninggalkannya apalagi dengan sengaja, faqad hadamaddin, maka dia telah menghancurkan, merusak agamanya. Artinya keislaman kita itu betul-betul Islam atau tidak, itu sangat tergantung kepada sholat kita. Kalau kita sebagai muslim menjalankan sholat dengan baik, berarti kita menjadi muslim yang benar. Tetapi ketika kita mengaku muslim tapi kemudian
tidak menjalankan sholat dengan baik, itu patut diragukan keislaman kita. Terus yang ketiga di dalam hadis tadi, wadhurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncak, dzirwah itu adalah puncak dari sanam. Sanam itu adalah punuk. Kalau kita punya hewan itu punuk. Punuk itu apa? Puncak yang berada di punggung hewan, entah itu lembu atau sapi ya, atau mungkin onta, itu kan di punggungnya itu ada punuknya. Ibaratnya kalau Islam itu adalah sebuah bangunan, maka puncak atasnya, kalau tadi sholat itu adalah tiangnya, nah puncaknya itu adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ketika seorang muslim mengakui sebagai muslim mukmin, dia sudah punya dasar. Ketika dia juga saat di dalam sholat, berarti dia bangunan Islamnya dia sudah kokoh karena berdiri di atas tiang yang kuat. Dan puncak dari bangunan Islam seseorang itu yaitu kalau dia juga berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu apa? Ya berjuang untuk kepentingan Allah, berjuang untuk kejayaan agama Allah, berjuang untuk menjaga dan memperjuangkan ajaran-ajaran Allah. Itulah jihad fi sabilillah. Berjuang untuk mencerdaskan umat Islam, hamba-hambanya Allah, kaumnya Nabi Muhammad. Itu kalau kita perjuangkan, itulah berjihad di jalan Allah. Ketika pada suatu saat membutuhkan peperangan, perang dalam rangka menegakkan agama Allah, juga berjihad di jalan Allah. Ketika kondisi tidak memerlukan perang tapi memerlukan perjuangan dalam bentuk yang lain, itu juga al-jihad fi sabilillah. Ketika masyarakat kita sangat miskin dan bodoh, maka tugas berdakwah, tugas pendidikan, tugas membantu meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat kita, asal kita laksanakan dengan tulus untuk memperjuangkan agama Allah dan hamba-hambanya Allah, maka itu juga perjuangan. Disebut fi sabilillah itu kalau niat kita, pamrih kita adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belum tentu orang yang berjuang di jalan, belum tentu orang yang berjuang bersama-sama orang Islam itu dikatakan fi sabilillah kalau niatnya bukan untuk Allah. Belum tentu orang yang mungkin berperang bersama orang-orang muslim, memerangi orang-orang kafir itu dikatakan sebagai al-jihad fi sabilillah kalau niatnya bukan untuk memperjuangkan agama Allah. Belum tentu seorang guru yang mungkin mengabdi dan berjuang di sekolah-sekolah Islam, atau seorang dai yang berada di pelosok, itu secara lahiriah seolah-olah dia berjuang, tapi niatnya apakah dia berjuang untuk Allah atau tidak, maka disitulah letak nilai dikatakan sebagai perjuangan di jalan Allah adalah tergantung niatnya. Sehingga suatu saat Rasulullah ditanya, ar-rajulu yuqatilu fi sabilillah lil maghnam. Ya Rasulullah, ada orang itu yang ikut berperang bersama orang-orang muslim, tapi tujuannya itu apa? Untuk mendapatkan bagian rampasan perang nanti kalau menang. Berarti niatnya apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Ada lagi orang yuqatilu fi sabilillah, ikut berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, tetapi niatnya adalah liyuqalu syuja', untuk dikatakan dia pemberani, dia hebat dan sebagainya. Berarti riya, motifnya riya. Nah, dan sebagainya. Disebutkan beberapa motif-motif yang selain Allah. Liyara makanah, atau dia berjuang agar dia nanti mendapat posisi tertentu, supaya nanti menjadi panglima, supaya nanti mendapat posisi tertentu ketika dia berjuang itu. Nah, tapi apa kata Rasulullah ketika ditanya, faman fi sabilillah ya Rasulullah, lalu siapa di antara mereka tadi yang disebut sebagai pejuang di jalan Allah? Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ula fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang ikut berjuang dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah, dengan pamrih untuk mendapatkan ridha Allah, maka itulah yang disebut dengan fi sabilillah, di jalan Allah.
Kalau ikut berjuang seolah-olah di jalan Allah tetapi niatnya selain itu, maka itu tidak disebut sebagai fisabilillah. Nah itu adalah, maka kalau seorang muslim sudah mencapai memiliki 3 ini, maka bangunan Islamnya cukup kuat dan indah. Pertama, dasarnya iman dan Islam, kemudian tiangnya adalah sholat, tiang yang paling pokok, kemudian puncaknya, penurnya atau ibaratnya kubahnya itu adalah al-jihadu fisabilillah. Maka menjadi sebuah bangunan yang kokoh, yang indah dan kuat. Itulah bangunan keislaman seseorang yang bisa memenuhi 3 hal seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.